Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Friska Gimnastiar dengan NIM 2005520056. Saya dari Universitas Teguh Bang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit sumber daya manusia. Dengan tujuan yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah audit manajemen dengan pengampu Bapak Arif Himawan. Selain itu, dengan apa yang saya sampaikan, semoga audiens dapat memahami dan dapat menambah pengetahuan para audiens. Yang pertama, ada pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia ini merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Dalam audit sumber daya manusia ini menekankan penilaian mengenai evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan. Dengan adanya audit sumber daya manusia ini memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia. Di sini ditujukan untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas yang sebelumnya masih kurang. Selanjutnya, yaitu cara audit sumber daya manusia meningkatkan kinerja pengelolaan. Di sini ada 7 untuk caranya. SDM dari hasil audit itu akan diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan itu telah terpenuhi atau tidak. Jadi dalam audit sumber daya manusia ini membantu perusahaan meningkatkan kinerja atau pengelolaan sumber daya manusia dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi di dalam cara ini kita menilai untuk kualitas praktiknya bagaimana, pengelolaan SDM-nya bagaimana, gitu. Untuk yang ketiga yaitu melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah apa yang perlu diperbaiki dan dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Yang kelima yaitu menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Dan yang keenam yaitu merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi tersebut. Dari beberapa cara di sini itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya manusia. Intinya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan audit sumber daya manusia. Dengan cara yang slide selanjutnya tadi, kita memiliki tujuan audit sumber daya manusia yaitu ingin mencapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan apa yang perlu dilakukan audit itu. Yang pertama yaitu menilai apakah efektivitas dan fungsi sumber daya manusia. Yang kedua yaitu menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia itu telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai hal terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan beberapa langkah yang perlu perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia tersebut.
Slide selanjutnya yaitu mengenai manfaat audit sumber daya manusia. Menurut William B. Wetter and Keith Davids itu menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi di dalam manfaat ini perusahaan ini meningkatkan citra kepada masyarakat lain untuk citra profesional departemen tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat yaitu memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi di sini memperjelaskan apa sih tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya dengan Departemen Sumber Daya Manusia gitu. Yang kelima yaitu mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam yaitu menemukan masalah apa yang terjadi dalam bidang sumber daya manusia tersebut. Yang ketujuh yaitu ada memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Selanjutnya juga ada manfaatnya yaitu menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Ada lagi untuk untuk meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan terakhir bisa juga untuk memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya ada pendekatan audit sumber daya manusia. Untuk pendekatan audit SDM ini di sini ada 3. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu menilai kinerja program. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk maksudnya yaitu audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan itu menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan tersebut. Apakah telah sesuai dengan aturan dalam hukumnya atau belum? Dalam pendekatan ini, apakah sebagai pemerintah itu sebagai pemegang otoritas itu, apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitas itu sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut? Manajemen puncak menyadari bahwa manajemen di setiap tingkat berkewajiban untuk menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pendekatan ini, perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan, dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, ada mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Jadi, semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan menjadikan manajemen sebagai puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang bertantang diberdayakan, mempunyai semangat dan dihargai. Hal ini membuat setiap orang berbagai bagian dari setiap langkah diambil memperbolehkan berpendapat atau memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan. Sumber peningkatan produktivitas itu sangat berarti bagi perusahaan. Sebagai pengendalian fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-program apa
pada berbagai aktivitas yang dapat dituntut untuk mampu mengarahkan dan meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaian itu menjadikan dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini di mana sumber daya manusia itu memiliki sumber kekuatan bersaing perusahaan. Menantang manajer sumber daya manusia untuk berinovasi dan menciptakan model pengelolaan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan strategi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu menilai kinerja program atau mengukur kinerja program. Untuk mengukur kinerja program ini mengartikan bahwa menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan tersebut, penilai kinerja yang juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi sumber daya manusia ini menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya? Audit sumber daya manusia ini melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Dalam pelaksanaan audit ini, masing-masing pendekatan tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit yang secara optimal dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah audit sumber daya manusia. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu audit lanjutan. Yang keempat yaitu mengenai pelaporan. Dan yang terakhir, langkah terakhir yaitu tindak lanjut. Yang pertama mengenai audit pendahuluan. Pada tahapan ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia. Informasi yang diperoleh pada tahapan ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau disebut dengan tentative audit objektif. Untuk tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan auditor. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, auditor menerapkan prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan audit yang sudah jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh auditor tersebut. Sementara untuk tujuan audit dalam audit sumber daya manusia ini harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tinjauan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit sumber daya manusia karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit ini terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama ada kriteria, ada penyebab atau cause, dan yang terakhir ada akibat. Untuk yang pertama ada kriteria. Kriteria ini berupa seperti rencana sumber daya manusia, ada berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia, ada tujuan setiap program sumber daya manusia yang
kadang juga ada untuk SOP yang dimiliki perusahaan. Selain itu ada rencana pelatihan dan pengembangan karyawan serta standar evaluasi yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu pada dasarnya harus memiliki kriteria. Karena apa? Karena inilah yang menjadi pedoman dalam beraktivitas. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab. Penyebab ini merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapainya atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program aktivitas yang dilaksanakan. Misalnya seperti pemilihan produk, pemilihan metode, materi, dan tutor atau dalam pelatihan karyawan yang tepat sehingga program pelatihan karyawan itu dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan disiplin karyawan. Namun, penyebabnya juga ada yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program atau aktivitas yang dilaksanakan, atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Sebagai contohnya yaitu penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya sebuah keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima oleh karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengenai ada akibat. Akibat itu merupakan suatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif itu dapat merugikan sebuah perusahaan. Langkah audit sumber daya manusia yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan ini menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam audit sumber daya manusia ini, auditor harus memahami hal ini terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian SDM ini adalah yang pertama, yaitu biasanya tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia itu dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, yaitu kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia ini melaksanakan program atau aktivitas kualitas yang terlibat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu mengenai anggaran program, dan yang keempat mengenai pedoman atau metode kerja persyaratan kualifikasi. Kelima yaitu mengenai spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang terakhir itu ada standar atau ukuran kinerja program. Dari hasil review itu, pengendalian manajemen akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor itu mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan ini ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Karena terjadi berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil sebuah keputusan apakah audit ini dapat dilanjut atau mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan sebuah audit.
Selanjutnya yang ketiga ada audit. Langkah yang ketiga mengenai audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor itu meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibatnya. Kondisi ini merupakan kenyataan real yang ditemukan oleh auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai contohnya, yaitu kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berekspresi, atau tingkat absensi dan perputaran karyawan itu yang tinggi. Selanjutnya mengenai laporan. Yang keempat, langkah keempat yaitu mengenai pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit ini harus memuat tentang informasi, latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan ini disajikan rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sebagai alternatif perbaikan untuk memperbaiki sebuah kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan ini juga harus menyertakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Dan langkah yang terakhir yaitu mengenai tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan sebuah implementasi dari rekomendasi yang diajukan oleh auditor. Manajemen dan auditor ini harus sepakat dan secara bersama-sama melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, ini merupakan sebuah keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor ini mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit sumber daya manusia ini pada dasarnya untuk memastikan apakah kebutuhan potensi sumber daya manusia ini bagi perusahaan baik kuantitas maupun kualitas telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kebutuhan sumber daya manusia ini menyangkut besarnya sebuah kapasitas yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk ruang lingkup audit sumber daya manusia di sini terbagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya. Yaitu yang pertama yaitu mengenai perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua yaitu pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Selanjutnya mengenai penilaian mengenai informasi kepada perencanaan. Setelah perusahaan memiliki uraian atau spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya yaitu untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Untuk penilaiannya, penilaian ini akan memberikan informasi kepada sebuah perencanaan tentang yang pertama yaitu ada pekerjaan yang ada pada saat ini. Yang kedua yaitu berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga yaitu seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Dan yang terakhir yaitu apa saja
kriteria dari pekerjaan yang diharapkan. Untuk keakuratan informasi ini sangat bergantung kepada keandalan sistem informasi sumber daya manusia perusahaan. Karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan data dan mengerjakannya seharusnya terdokumentasi secara baik. Selanjutnya itu mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Tahap berikutnya, ini merupakan tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kinerja. Yang pertama yaitu mengenai pengaruh pemerintah. Yang kedua, kondisi perekonomian. Yang ketiga yaitu pengaruh kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar. Yang terakhir yaitu komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kinerja dilakukan perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, baik itu kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pemerintahan tenaga kinerja. Di sini ada beberapa sumber tenaga kerja, yaitu sebagai alternatif dalam pencarian SDM. Yang pertama yaitu lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua yaitu ada perguruan tinggi, dan yang ketiga yaitu ada bursa kerja. Slide selanjutnya yaitu mengenai hal yang perlu diperhatikan agar dapat memenuhi kebutuhan SDM. Yang pertama yaitu penerimaan SDM itu harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien, efektif dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal ini digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Peramalan ini pada dasarnya untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu dan yang akan terjadi saat ini. Hasil dari peramalan ini merupakan kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber yang mana kebutuhan tersebut terpenuhi. Yang kedua yaitu mengenai keseluruhan tahap dalam perencanaan SDM. Ini menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program SDM. Yang ketiga yaitu mengenai hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan SDM untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberikan sebuah kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM yaitu menunjukkan komitmen fungsi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Slide selanjutnya yaitu ada pencapaian tujuan perusahaan melalui perencanaan sumber daya manusia. Di sini yang pertama yaitu ada penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu menjamin ketersediaan SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan bertanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat yaitu memudahkan koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Dan yang kelima yaitu menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Ada juga tujuannya yaitu memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM dan memberikan sebuah dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari perencanaan SDM. Untuk manfaatnya yang pertama yaitu perusahaan itu dapat memanfaatkan secara optimal yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat yaitu tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Slide selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip rekrutmen. Rekrutmen di sini meliputi atau merupakan sebuah upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan itu dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen ini juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau disebut tidak diskriminatif. Seperti pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu kualitas karyawan yang akan direkrut itu harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu rekrutmen ini harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, serta spesifikasi pekerjaan. Yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Jadi jika jumlah karyawan itu kita merekrut harus sesuai, jangan berlebih atau jangan kurang untuk menempati posisi tersebut. Yang ketiga yaitu harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal. Jadi di dalam merekrut karyawan itu biasanya kita ada ada sebuah kayak gaji itu dipertimbangkan pada minimal seminimal mungkin. Yang keempat yaitu perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang rekrutmen fleksibilitas. Yang terakhir yaitu pertimbangan hukum. Jadi di dalam merekrut itu kita juga harus mempertimbangkan sebuah hukum yang berlaku di perusahaan. Slide selanjutnya yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi sendiri itu merupakan proses untuk mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima untuk menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara untuk penempatan atau disebut dengan placement itu berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan ini bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ini berarti untuk mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi ini, yaitu yang pertama biasanya memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan itu dapat kembali pada waktu tertentu. Slide selanjutnya mengenai tujuan yang dicapai melalui seleksi. Nah, ini yang seperti saya sampaikan yang di awal tadi. Tujuan yang pertama yaitu untuk memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang lebih ditetapkan. Yang kedua yaitu memastikan bahwa
investasi keuangan yang dilakukan kepada karyawan itu dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat yaitu memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Dan yang kelima yaitu memperkecil kerugian yang mungkin terjadi setiap akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk proses seleksi itu biasanya melibatkan beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang berpedoman pada prediktor yang digunakan. Untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja itu diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Slide selanjutnya yaitu ada tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Suatu program pelatihan yang baik itu harus dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Secara terperinci, manfaat pelatihan dan pengembangan disajikan pada tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan sebuah kuantitas dan kualitas output. Yang kedua yaitu menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga yaitu menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Dan yang keempat yaitu menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima yaitu menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang terakhir yaitu mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Sedangkan di sini ada efektivitas dari program pelatihan itu dapat mencapai tujuannya dilihat dari beberapa aspek. Biasanya yang pertama itu ada validitas pelatihan. Ini merupakan sebuah peserta, apakah peserta itu memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua yaitu ada transfer ilmu pengetahuan. Ini mengungkapkan apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihannya itu dapat meningkatkan kinerja karyawan atau tidak. Yang ketiga yaitu validitas interorganisasional. Itu apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sesuai dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Slide selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Nah, di slide ini setelah kita mendapat rekrutmen, kita ada perencanaan dan pengembangan karir. Di sini karyawan itu bisa berkarir. Arti karir sendiri itu merupakan seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir ini merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman atau posisi dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuannya untuk posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini biasanya berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Untuk pengembangan karir karyawan ini menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya, itu dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar juga. Seorang karyawan itu harus memiliki kemampuan yang memadai baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Untuk hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan itu dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi ada persamaan karir atau disebut dengan karir equity.
Ini biasanya karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua yaitu ada kepedulian atasan atau disebut dengan supervisor concept. Nah, itu merupakan karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga yaitu kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity, yaitu karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat yaitu ada minat karyawan. Itu merupakan karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang terakhir yaitu ada kepuasan karir. Ini merupakan tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor antara usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu mengenai beberapa program perencanaan dan pengembangan karir agar berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengembangan karir itu harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir itu harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga yaitu kebutuhan karyawan. Namun untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir itu harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini. Tanpa adanya umpan balik dari karyawan itu akan menyulitkan untuk mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukan. Umpan balik ini dapat menjadi informasi untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan mengapa seseorang karyawan itu tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaliknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Slide selanjutnya mengenai tindakan PHK. Jadi selain dalam tahapan untuk berkarir, kita juga ada tindakan untuk PHK atau pemberhentian karyawan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 yang mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan itu dapat melakukan PHK yaitu yang pertama yaitu tenaga kerja melakukan sebuah pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua yaitu tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama atau setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang keempat yaitu tenaga kerja mengundurkan diri atau secara sukarela dia mengundurkan diri. Yang kelima yaitu terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak tersedia melanjutkan hubungan kerja. Biasanya yang keenam ada terjadinya perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Yang selanjutnya ada perusahaan tutup karena mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa.
Yang kedelapan yaitu perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kesembilan yaitu perusahaan pilot. Yang kesepuluh yaitu tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan ini akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansialnya yaitu berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK. Sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja ini terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, sebuah impian pasti bisa ada wujudnya jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.